Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ila sa'iril adyan. Asyhadu alla ilaha illallahul wahidul manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'usu ila kafatil anam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat serta hidayatnya sehingga kita semua dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ketiga kalinya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada bulan Ramadan ini, di tengah kesibukan dunia yang menggeliat, Allah telah memberikan kita anugerah yang luar biasa setiap tahunnya, yakni puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukanlah sebagai ajang untuk menahan rasa lapar dan minum saja, tetapi sebagai waktu untuk kita merefleksikan kehidupan, memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa keutamaan dan amalan yang dapat kita lakukan dan tingkatkan pada bulan suci ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, bahwasanya setiap malam malaikat Jibril itu turun mendatangi Rasulullah dan mengajarkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka dari itu, hendaklah kita memperbanyak ibadah kita dengan membaca Al-Quran. Karena keutamaan dalam Al-Quran, meskipun kita tidak mengetahui maknanya, tetapi setiap huruf yang kita baca mendapatkan pahala dan dilibatkan dengan 10 kebajikan. Yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah, yakni sholat sunnah duha, tahajud, witir, dan yang paling utama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang ada hanya 1 tahun sekali setiap bulan Ramadan. Maka dari itu, hendaknya kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah pada bulan suci ini dengan memperbanyak sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya siapa yang mengerjakan sholat malam dengan iman dan ikhlas pada bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena pada bulan suci ini banyak sekali ibadah yang dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Yang ketiga ada itikaf. Itikaf merupakan salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara berdiam diri di masjid. Dengan menyadari kesalahan kita, memohon ampunan kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, dan berdoa kepada Allah di masjid. Adapun keutamaan dalam itikaf yakni 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar di masjid. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 182, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'alakum. Dan apabila hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang apabila ia berdoa kepadaku. Dan apabila dia beriman kepadaku, maka mereka akan mendapatkan rahmat. Allah telah berfirman bahwasanya Allah tidak akan pernah pergi meninggalkan hambanya. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba hendaklah kita memperbanyak doa. Apabila kita memiliki hajat-hajat yang sangat besar, maka mintalah kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan pergi dan Allah akan mengabulkan doa-doa apabila hambanya berdoa kepadanya. Amalan yang kelima yakni memberi makan orang yang berbuka puasa. Jika kita sendiri belum bisa melakukan menahan hawa nafsu kita untuk menahan lapar dan minum, maka Allah memberikan sebuah amalan yang sangat mudah bagi kita, yakni memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka dari itu, meskipun kita memberikan 1 butir kurma dan segelas air putih, maka pahala yang kita dapatkan sama seperti orang yang berpuasa menahan lapar 1 hari penuh. Maka dari itu, kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar orang-orang berpuasa apabila kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka dengan ikhlas dan niat untuk sedekah. Karena begitu pula itu dapat dinilai dengan sedekah. Dan itulah beberapa amalan yang dapat kita tingkatkan untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Semoga kultum singkat ini memberikan manfaat kepada teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Dan semoga kita dapat memperbaiki diri setiap tahunnya dan semoga Ramadan kita kali ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.